Shalom Gereja Betani Sydney yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kita siap untuk datang memuji, menyembah dan memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari lihat kanan kiri, lihat keluarga saudara. Mari beri peluk, beri salam dan katakan Tuhan mengasihi saudara. Mari kita juga bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Tuhan kita baik. Amin. Dia selalu baik buat kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sekali lagi dari awal. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari umat Tuhan katakan sendiri, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Sama-sama katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesus luar biasa, luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yes Lord, mari kita beri tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Sungguh Yesus luar biasa. Segala sesuatu yang Tuhan rancangkan semua buat kebaikan kita. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara bisa duduk, saudara bisa berdiri, saudara bisa senyaman-nyamannya saudara kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Shikaralabata karalabaya syatakaya ralabata karalabaya namaya ralaba.
Shikaralabaya syaralabata karalabaya syaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat minggu yang baru Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami mau mengucap syukur buat kejadian kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Shikaralabata karalabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya Kuriaralabata karalabaya syaralabaralabaralaba. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Shikalanananamaya syara. Shilalananamaya syaralabaralabaralabaya syara. Haleluya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Mazmur 139 mengatakan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sungguh Tuhan, sungguh Yesus,
Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu segalanya Tuhan. Dan hati kami haus kepadamu, hati kami rindu kepadamu Tuhan. Yes Lord. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami tak tahan menunggumu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan.
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan, hanya Engkau yang tahu Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kami dekat Tuhan.
Mari pagi hari ini ungkapkan isi hatimu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang kau perlukan hari-hari ini. Yes. Shikarala bayarala barala 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 bayashi da 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 da. Kuriarala bayashi kana na 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 bayashi arala barala 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 ba. Dia tahu kelemahanmu. Shikarala barala ba. Tapi dia tetap menerima kita apa adanya. Dia tetap mencintai kita apa adanya. Shikarala barala 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 ba. Mari ucapkan syukurmu buat Tuhan. Sampai engkau alami Tuhan pagi hari ini. Sampai engkau alami dekapan Tuhan pagi hari ini. Dia yang rindu memulihkanmu. Dia yang rindu menjamahmu. Shikarala barala barala baya shidara. Kuriarala batakarala baya sharala barala 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 baya takarala barala barala baya sharala. Yesus, indah bersamamu, indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Tak ingin ku jauh dari kasih-Mu, tak ingin ku jauh dari cinta-Mu. Ku ingin selalu bersamamu. Shinananamo, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Shikarala barala barala baya shikarala barala 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 baya shikarala barala 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 baya sharala ba. Kuriarala batakana mayarala baya sharala bayarala barala barala ba. Percayalah dalam setiap musim hidupmu, Tuhan sanggup menolongmu. Amin. Dalam setiap musim kehidupanmu, Dia tidak pernah berubah. Dia akan selalu menjaga setiap kita. Dia akan selalu menuntun setiap kita. Shikarala batakarala baya syarala baralaba. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi, saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Jesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia selalu menolong setiap kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup kami. Engkau selalu baik Tuhan. Yes Jesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku. Sepanjang nafas hidupku Tuhan, Lamanya Kau selalu menolongku. Kau selalu menjaga terima kasih. dalam setiap musim hidup kami. Kau selalu setia. Thank you Jesus.
Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu sampai masa tua kami pun Engkau tetap Allah yang sama. Engkau tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang akan selalu menggendong setiap kami. Tuhan yang akan selalu menolong setiap kami. Engkau telah melakukannya di masa yang lalu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus melakukannya Tuhan. Sebab itu kami tidak takut. Sebab itu kami tidak gentar Tuhan. Kami mau katakan, meskipun kami tidak melihat apa yang ada di depan kami, kami mau katakan kami tetap percaya. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, kami mau katakan Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Yes Lord, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Oh, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Sekali lagi katakan dengan iman, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah, walau ku tak melihat aku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Haleluya. Kami percaya. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman percayamu, mari bangkitkan imanmu pagi hari ini. Katakan Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau tetap teguh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi sekarang ini, kami tidak takut, kami tetap percaya. Tuhan adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang dan selamanya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kami pegang itu Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar segalanya manis Kau dengar ya Tuhan. Mari Engkau yang siapkan hati kami untuk mendengarkan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin.
Terima kasih Praise and Worship Team, sungguh luar biasa dengan setia melayani kita semua setiap minggu. God is good all the time and all the time God is good. Saya mau saudara tulis di live chat sekarang ini, God is good all the time, supaya mengingatkan kita dalam setiap waktu masa-masa yang sulit ini, Tuhan itu tetap baik, Dia amat sangat baik, Dia punya rencana yang baik buat saudara dan buat saya. Salam 1000 berkat buat saudara semuanya, dan saya mau mengucapkan selamat datang kepada semua saudara di dalam ibadah Bethany Sydney at Home. Tanpa terasa kita sudah 9 kali hari Minggu, kita tidak bisa ketemu tatap muka, tetapi saya bersyukur kita masih bisa bertemu di rumah saudara masing-masing. Keadaan Australia sudah semakin baik dan kita berdoa supaya kita bisa bertatap muka dengan saudara semua. Oleh sebab itu pastikan saudara ada di grup WhatsApp grup kita, sosial media, Facebook, Instagram, YouTube. Pastikan saudara semuanya subscribe, sebab semua pengumuman itu ada di sosial media. Warta gereja kita juga online, saudara bisa lihat di website gereja atau di WhatsApp group. Ya, bagi saudara yang membutuhkan pelayanan diakonia, gereja membagi makanan sembako, saudara bisa hubungi ketua FA masing-masing atau Pak Vincent dengan Bu Elina. Pengumuman pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei ini, saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa hari Kamis ini, tanggal 21 Mei adalah hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus, the Ascension Day of our Lord Jesus Christ. Dan saya mau saudara online hari Kamis tetap jam 9.30, saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya saudara pasti akan diberkati. Dan juga minggu depan, yaitu minggu tanggal 24 Mei, sekalipun kita masih ibadah online, Bethany Sydney at Home, kita dilayani oleh guest speaker yang spesial dari Bethany Malang, Pendeta Samuel Sianto. Jadi pastikan saudara pun ibadah di rumah saudara masing-masing. Dan hari ini adalah minggu yang ketiga, kita ada Holy Communion Service, dan tentu di dalam bahasa Inggris. Jadi selesai firman Tuhan disampaikan, saudara bisa menyiapkan crackers, menyiapkan jus, sehingga saudara pun bisa mengikuti ibadah Holy Communion. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengembalikan perpuluhan kita bagi Tuhan, dan tentu hanya bisa dilakukan secara online. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan saudara, kemurahan hati saudara. Saudara masih tetap menabur, masih tetap transfer. Dan saya mau berkata kepada saudara, hati saya terharu. Dan khususnya minggu yang lalu, saya mendapatkan telepon dari seorang tante. Ya, ini adalah tante ini sudah usia 80 tahun, om ini suaminya sudah usia 91 tahun. Mereka ada di kota lain, tidak di kota Sydney. Dan mereka berkata bahwa kami sudah 8 kali minggu sejak lockdown ikut ibadah di Bethany Sydney. Dan mereka mau mengembalikan perpuluhan mereka dan memberikan persembahan. Saya berkata kepada mereka bahwa harusnya persepuluhan itu di mana? Di rumah engkau ditanam. Tetapi mereka berkata bahwa mereka tidak punya apa-apa, mereka hidup dari pension, dari Centrelink, dan mereka di rumah saja, dan mereka beribadah secara online. Dan saya sangat terharu karena mereka sungguh-sungguh transfer, bahkan ditambah dengan persembahan $10 setiap minggu. Hati saya terharu, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya sampai telepon kepada Pak Bernard. Ini sungguh luar biasa bagaimana. Kalau saya mau berkata demikian kepada saudara, kalau hati saya aja terharu dan tersentuh, apalagi hati Tuhan. Sebab Tuhan itu melihat hati, bukan pemberian, tetapi Tuhan itu melihat hati. Oleh sebab itu saya berdoa bagi saudara yang masih memberi, saudara transfer. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara seperti janji di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Ketika engkau
memberi, maka engkau akan diberi kembali. Tetapi saya berdoa bahwa ketika Tuhan memberi kembali kepada saudara, itu tidak sama dengan apa yang kau beri. Sebab ketika Tuhan memberikan kepada saudara adalah suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ketika engkau give and it will be given unto you. Pressed down, shaken together, good measure, running over will be put into your bosom. Dan saya berdoa supaya saudara diberkati. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Minggu 17 Mei ini adalah minggu yang spesial karena hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Indri Gautama sebagai senior pastor dari Gereja Generasi Apostolik. Ya, oleh sebab itu nanti saya akan mengajak saudara untuk kita ke Jakarta dan kita juga mau welcome Pendeta Indri Gautama ke kota Sydney. Puji Tuhan. Beliau lahir baru menerima Tuhan Yesus Kristus, dibaptis di dalam Roh Kudus di tahun 1988. Tahun 2002 beliau merintis gereja ini hanya dengan 7 orang. Sekarang gereja berkembang menjadi beribu-ribu orang. Dan beliau bukan saja melayani gereja, tetapi beliau juga mendirikan Yayasan Maria Magdalena, mendirikan The Royal Thoughts Academy di Jakarta, TK Tunas Mulia di NTT sebagai wujud daripada pelayanan beliau memperhatikan anak-anak yang masih kecil untuk dididik di dalam Tuhan. Dan program beliau juga ada, yaitu Today's Breakthrough, ya, dengan Indri Gautama didengarkan di 38 stasiun radio di kota-kota besar di Indonesia, bahkan juga bisa dilihat di Indovision Live Channel 95. Dan satu kehormatan, kita bisa dilayani oleh Bu Indri. Saya mau saudara tulis di live chat semuanya, welcome Ibu Indri Gautama di kota Jakarta. Di kota Sydney, Australia. Oleh sebab itu, Bu Indri, kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan live dari kota Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam jumpa, salam berkenalan pada semua jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Bethany Sydney, Australia. Salam kenal juga kepada Pendeta Agus Gunawan, dan karena teman yang sama bersama saya namanya Albert Anoni, kita bisa berjumpa secara online, walaupun ini masih berupa recording, one day kita bisa live streaming ya. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita, walaupun kita sedang di situasi yang tidak menyenangkan sama sekali. Mari kita berdoa sebelum saya bagikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman, anak-anakmu, domba-dombamu yang digembalakan di Sydney, Australia. Kami bersyukur bahwa firman-Mu tidak ada batas geografis dan kasih-Mu tetap tersedia secara kelimpahan, dan kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu melimpah di setiap orang yang percaya padamu. Buat pagi hari ini setiap umat-Mu dikuatkan, dibangkitkan, dibangun untuk tidak lepaskan pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita semua, yaitu firman-Nya sendiri yang tidak pernah gagal. Terima kasih Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami supaya kami memiliki hati yang melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, telinga yang mendengar apa yang Allah katakan. Kami minta ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Amin. Saya Pastor Indri Gautama. Ini baru pertama kali saya berkenalan dengan kalian semuanya, dengan Pendeta Agus juga. Salam kenal sekali lagi. Hari ini saya mau bagikan pada Anda semua bagaimana kita bisa menjadi tujuan akhirnya menjadi dan dikenal, diakui Tuhan sebagai temannya Tuhan. Seperti Bapak leluhur kita Abraham, dia disebut oleh Allah my best friend, temanku yang sejati, temanku, sahabatku. So kalau Bapak leluhur kita mendapat julukan sahabat Allah,
dan bisa melalui segala macam gejolak di jiwanya Abraham yang membuat dia tarik ulur untuk percaya janji Allah, selalu negosiasi. Nah, situasinya Abraham tidak enak sama sekali. Karena dia meninggalkan semua keluarganya, budaya keluarganya, tinggalkan Tuhannya dia yang keluarganya sembah di Ur Kasdim. Dia masuk ke suatu peralihan drastik sekali di mana Allah menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian pasal 12 dan dia percaya kepada Tuhan Allah yang menampakkan diri dan dia tinggalkan semua apa yang dia sudah biasa kenal. Masuk ke suatu perjalanan, a journey yang panjang sekali dan itu panjang karena kitanya, Abrahamnya tarik ulur sama Tuhan. Dan akhirnya dia bisa menjadi apa yang Allah nubuatkan di Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Anda tahu dan saya tahu. Dia tidak punya anak, istrinya mandul sampai usia 90 tahunan. Abraham sudah 100 tahun. Namun imannya tidak sama sekali lepas. Dia tetap percaya Tuhan, dia tetap berharap. Nah, bagaimana caranya si Abraham bisa akhirnya tiba? Kalau enggak kita sama sekali nggak bisa percaya Tuhan Yesus. Karena semua ini Abraham selesaikan perjalanan imannya. Kita bisa mengenal Yesus. Karena Yesus keturunan dari Abraham melalui keluarga Daud. Amin. So, saya mempersiapkan PowerPoint di sini. Saya mau perkenalkan satu pengalaman yang saya juga alami, harus mengalami adjustment, mengalami transisi, untuk saya juga metamorfosis karena situasi dari lockdown ini. Dan Tuhan kasih tahu kepada saya bahwa di musim lockdown ini kan bukan Jakarta saja, bukan Sydney Australia saja, seluruh dunia lockdown. Ada pesan apa Tuhan bagi kita? Kalau saya runut kembali dari kitab Kejadian sampai suratan Rasul Paulus, berapa banyak perjalanan daripada di perjanjian lama ya. Dari Abraham ke Nuh sampai ke Yakub sampai ke Daud. Anda lihat semua mereka ngalami yang namanya lockdown. Karena situasi yang tidak menyenangkan. Tapi tidak membuat mereka knockdown. Tetapi membuat mereka menjadi lock in. Mereka kekunci di dalam pelukan hadirat Tuhan. Di musim lockdown ini Pendeta Agus kasih tahu sama saya. Ini minggu ke-9 ya bagi Australia setelah untuk lockdownnya ini. Dan saya percaya dan saya tahu bahwa tidak semua orang tuh ready untuk memeluk perubahan yang drastik ini. Karena mendadak sekali dan virusnya sangat infectious, sangat menular. Sehingga tidak memungkinkan Anda bisa bersosialisasi secara bebas dengan anggota keluarga Anda atau teman-teman Anda. Itu pun mesti jaga-jaga, kita mesti pakai face mask. Dan ini udah kehidupan, apakah jadi kayak gini nih seumur sampai Yesus datang. Kita semua pakai face mask. Oke, sekolah juga sudah berubah, sekarang school from home, kantor tutup, ruang-ruang ibadah tutup. Dan saya berpikir satu virus COVID-19 kok membuat ruang ibadah yang kursinya puluhan ribu kosong total. Hebat banget ini COVID-19. Orang bisa kecewa sama gembala, jemaat bisa kepahitan sama gereja, keluar pindah gereja lain, hanya tour de gereja yang kita sebut di Indonesia GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan aja, tapi masih ke gereja. Hanya ada transmigrasi aja dari gedung ibadah A ke gedung ibadah B. Namun COVID-19 membuat semua jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan maupun yang tidak sungguh-sungguh, yang 50-50 ya alias gak ikut Tuhan, itu gak bisa berdaya. Baik yang setia maupun gak setia gak berdaya. Semuanya dirumahkan. So saya ingat kejadian ini kok langsung kebayang Daniel. Daniel itu salah satu dari 3 anak muda Israel Yahudi yang tidak kompromi hidupnya dan bahkan tidak berdosa sewaktu Israel waktu itu sudah pecah jadi 2 ya karena kemurtatan Raja Salomo. Tapi si Daniel sama sekali tidak murtad. Justru 70 tahun di Babel itu di bawah kekuasaan Nebukadnezar, raja-raja Babel maunya Daniel jadi tangan kanannya. Firaun Mesir
maunya Yusuf, anaknya dari Yakub, yang harus menjadi tangan kanannya. Dan mereka berdua lihat ada Tuhan di mereka. So ini saat dimana ada Tuhan gak di kita? Dan orang-orang yang belum kenal Yesus kelihatan gak? Bisa lihat gak ada Tuhan di kita? Nah, kita akan belajar hari ini dari seorang Jerman ahli filsafat yang bernama Martin Buber. Nah, Anda bisa lihat di screen Anda semuanya. Nah, Martin Buber ini seorang Jewish philosopher and an author. Nah, suatu hari setelah Perang Dunia Pertama meletus, dia didatengin oleh seorang pemuda yang dia nggak kenal. Saat itu Martin Buber itu baru excited, baru tergila-gila, jatuh cinta sama Tuhan. Yang dipikirin itu 100% mengenai hidup kekal, kekekalan, alam roh, surga. Jadi kehidupan yang di bumi ini menjadi sirna kayak dia, kayaknya kurang penting gitu loh. Nah ini dia lagi ngalami seperti itu. Kayak kita pertama kali lahir baru loh, tergila-gila sama Tuhan. Ingat gak itu? Gak pernah satu hari gak keibadah kan? Gak pernah satu hari gak memuji Tuhan, angkat tangan, mengucap syukur, jatuh cinta sama Tuhan. Walaupun segala-galanya juga lagi gak beres. Tapi kita gak nervous breakdown. Kita gak depresi. Tapi kalau sekarang depresi, stres, perubahan ini berat rasanya. Dari apa yang sudah diagendakan, dirancang untuk 1 tahun 2020 di dekade P ini berubah semua ternyata. Sekarang kita tidak membawakan firman di gedung ibadah, sekarang saya berjumpa dengan Anda melalui YouTube, melalui screen secara online. Bukankah normal yang baru sudah masuk sekarang? Apakah memang Anda mau peluk jadi normal yang baru? Nanti kalau COVID-19 mereda, kita bisa kembali ke kantor kita. Anak-anak kita kembali ke sekolah. Normal kita kayak apa sih? Sudah dibayangkan belum? Daniel normalnya dia tahu. Dia akan kembali membangun kembali tembok Yerusalem. Dia akan mati di negaranya sendiri. Kembali memiliki semua warisan dari orang tuanya. Dan membangun kerajaan Israel. Kita jelas gak gambar akhirnya? Kita mesti tahu ya. Karena saya belajar dari salah satu leader consultant yang lagi paling top di dunia saat ini. Simon Sinek berkata, great people as why. Alias kalau kita tahu why-nya, tujuannya kenapa nih kita mesti melakukan adjustment, normal yang baru, normalcy, the new normalcy. Why do we have to do it? Nah, kalau kita tahu why-nya, kita akan begin with the end in mind. Kita mulai hidup, aku mau berubah karena ujungnya aku akan jadi seperti itu. So, kita bikin step back. Nah, di sini Martin Buber memberikan pengajaran pada saya, what is wrong sebetulnya? Kok dalam transformasi ini, peralihan ini kok banyak slack, banyak konflik, orang yang kita butuh untuk kerjasama, kok malah menjadi mendingin. Saya dengar laporan-laporan di rumah, kan sekarang 24 jam per hari kita kumpul. Memang masih kerja di kantor, memang masih sekolah anak-anak, tapi kan di satu gedung yang sama terus. Dulu kayaknya mama-mama itu masih punya me time. Anak udah ke sekolah, suami ke kantor. Kalau istrinya ibu rumah tangga, dia bisa atur rumah tangganya, menunya. Bagaimana nanti suaminya pulang, anak pulang sudah disediakan apa. Shoppingnya gimana, udah teratur. Sekarang kacau terus karena makanan habis terus. Katanya pada mengembang ke kiri ke kanan, makmur. Fisiknya dulu, rohaninya kita mau belajar ya supaya makmur lebih banyak dibandingin fisiknya. Martin Buber ngajarin saya ini sebagai seorang hamba Tuhan. Jangan Anda berpikir karena saya hamba Tuhan berarti saya maha tahu, maha jago menghadapi musim COVID-19 ini. Enggak bisa. Sama sekali bukan jaminan. Justru kita yang nomor satu mesti tahu bagaimana memeluk perubahan ini. Bagaimana transisinya. Kita ini lagi jalan kayak di tanah yang tak bertuan. Enggak kelihatan apa-apa, kayak Abraham keluar Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Jalannya terus tapi enggak kelihatan. Ingat waktu dia pisah sama Lot, Lot kan lihat tanah yang subur, kalau malam ada lampu, ada sungai hijau semua, kelihatan pakai mata kasat. Abraham pergi ke tanah yang arsiteknya Tuhan tapi enggak kelihatan.
So it's a no man's land. Nah itulah namanya hidup by faith. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. We live by faith, not by sight. Nah, kalau nggak bisa kelihatan nih, makanya pertanyaannya bertubi-tubi semua di medsos tuh. Kapan COVID-19 kelar? Kapan ini, kalau di Indonesia namanya PSBB ya, lockdown itu. Kapan ini PSBB dicabut sama pemerintah? Ayo kita bisa kembali lagi ke pasar, kita bisa kembali lagi ngirim anak ke sekolah. Daripada stres tanya when, why, how sama Tuhan. Dan Anda juga nggak bisa dapat jawabannya karena Anda stres. Anda terlalu sibuk emosinya, pikirannya sampai nggak kedengaran suara Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus kan seperti a sheer silent. Itu angin sepoi basah. Ingat Elia? So dia nggak seperti guntur, gempa bumi, seperti kilat, seperti api. Nggak. Very sheer, silent voice. Berarti kita mesti belajar mendengar suara Tuhan di musim ini. Makanya saya katakan lockdown dari government mengizinkan kita untuk lock in, berada di bawah kepak sayap daripada Allah yang maha tinggi. Di situ kita bisa berkata, Kau Allahku, Kau benteng kubuku, Kau perlindunganku, aku percaya padamu. Selah. Itu artinya holy quietness. Ketenangan kudus. Berarti setelah itu ada gap ya di Mazmur 91 ayat kedua ketiganya. Baru dia bisa kasih janji. Tidak ada tulah yang bisa mengenai kamu. Walau 1000 sebelah kanan kiri 10.000 gak ada satu yang masuk ke kemahmu. Jangan klaim itu karena itu hak asasimu sebagai anak Tuhan. Kalau Anda gak hidup sebagai anak Tuhan yang berlindung dalam naungan kepak sayapnya. Martin Buber, apa sih yang dia ajari yang bikin saya ketampar dan saya bertobat. Suatu hari karena dia lagi excited dengan hadirat Tuhan, dengan pengalaman revelation daripada Roh Kudus, the Bible becomes so real. Dia rejoicing sama sekali. Everything is about eternity. And suddenly didatengin sama temannya yang membawa seorang pemuda. Jadi setelah World War I ya, dan pemuda itu duduk diam, diladenin sama si Martin Buber. You know, setelah diladenin, terus pemuda itu pulang. Dia ramah, dia ajak ngomong. Terus pas beberapa saat kemudian temennya yang membawa si Martin Buber, anak muda itu ketemu Martin Buber, kasih tahu anak muda tadi yang aku bawa ke kamu itu udah nggak ada. Dia udah gantung diri, dia bunuh diri. Wah, sebagai ahli filsafat, sebagai seorang rohani, hamba Tuhan rasanya mau pensiun, mau nyerah aja deh. Dia stres sekali. Kok begini ya? Ternyata dia baru recheck dan Tuhan kasih kesempatan ini untuk dia mempelajari aware of himself. Dia selama itu gak pernah aware of himself. Dia gak pernah sama sekali menanyakan kepada pemuda itu. Why did you even come here? How can I help you? Dia nggak tanya pertanyaan magic itu, a golden question. Dia omit itu, dia singkirkan total. Jadi dia ramah, dia ceritain surga, tapi itu anak muda nggak butuh itu. And dia baru sadar, the fact that the visit of that young man is a visit of destiny, not casual visit. Itu kunjungan yang berdestinasi, bukan sekadar kunjungan santai-santai cari hiburan. Mau dengar ceritanya Buber mengenai surga. Dia lagi bertanya mengenai hidup ini apa, tapi kan gak pernah ditanya karena si Buber terlalu busy dengan dirinya sendiri. Nah di situ dia belajar, dia bertobat bahwa oh ternyata selama ini aku tidak memberikan the whole of resources that's available from me. Dia gak memberikan semua sumber-sumber yang dia punya untuk nolong tujuan kenapa anak muda ini datang ke dia. Apa sih sumber-sumber yang bisa Martin berikan kepada anak muda ini? Satu, apakah dia 100% hadir buat anak muda itu? Apakah dia mau dengerin jeritan hati atau pertanyaan keresahan di batin dia? Kan gak diberi sama sekali. He did not fully present. He was not there to serve the young man. Dia nggak di situ untuk nolong anak muda ini. Dia di situ untuk dia lagi euforia sendiri tuh. Dan di situ dia baru sadar dan dia bertobat bahwa dia sudah gagal sebagai hamba Tuhan.
Dia gagal dan Tuhan hadir waktu dia berdoa dan dia diampuni, dia diinsafkan oleh Tuhan, makanya dia bisa tulis buku ini. Ditulis bukunya mengenai judulnya I and Thou Relationship. Tuh, I and Thou Relationship. Now kalau Anda semua tinggal di Australia, of course you are speaking British English, right? Nah dulu saya di Melbourne, Australia kuliahnya. Nah kalau kata thou itu kalau Anda pakai King James Bible, itu kata yang menghormati, kata yang melihat orang itu sebagai orang punya dignity, punya martabat tinggi. Kenapa kok dia menulis buku mengenai I and thou? Sebab waktu pemuda itu datang kepada dia nggak tanggapi, dia anggap kayaknya itu hanya pendengar aja. Hanya si itu tuh, si Anu. So dia tulis buku itu, kalau Anda mau memperbaiki hubungan Anda dan bisa menghidupi hukum Allah. Cuman 2 ya hukumnya Anda, semua mesti tahu ya. Itu hukumnya seperti koin dengan 2 sisi yang gak bisa dipisahin. The head or the tail. Kalau ada head ada tail. Satu headnya adalah love your God with all your heart, with all your might, with all your mind, with all your soul. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Dan Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjelaskan ini. Kemudian di ayat 38-nya berkata, sama seperti hukum pertama, sama equal standing. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. The question is, do you love yourself? Anda mencintai dirimu gak? Atau Anda selalu kalau lihat orang lain lebih keren, orang lain lebih maca, lebih seksi, lebih modern, lebih parlente, Anda gelisah langsung. Kayaknya kalau fashion Anda gak bisa mengalahin dunia, Anda belum nyampe apa-apa. Gak bisa tidur bahkan. Kalau nilai akademis Anda di universitas atau di sixth form atau di matriculation ternyata kalah sama sahabat Anda. Terus Anda stres di situ. Nah kalau Anda sampai seperti itu berarti jati diri Anda ditentukan dari apa yang Anda miliki, apa yang Anda lakukan. You are not what you do, you are not what you have, and you are not what you achieve. Anda bukan apa yang Anda prestasikan, Anda bukan yang bikin Anda populer, kekayaan harta Anda, achievement, wealth, and popularity is not who we are. Itu fake-nya kita. Itu jati diri palsunya kita, itu topengnya kita itu. The real us adalah is who God make us to be. Tuhan bikin kita jadi siapa. Nah Anda pernah ingat gak waktu Yesus dibaptis selam di sungai Yordan? Bukankah Roh Kudus turun di atasnya dalam bentuk burung merpati? Kemudian langit kebuka dan ada suara Allah Bapa keluar. Berkata seluruh manusia di tempat itu, rame kan waktu itu. Ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Saya pernah bertanya, suatu hari saya dengar khotbahnya John Bevere, dia ngomong seperti ini, this is 30 years ago. Yesus itu belum pernah belah Laut Merah loh. Yesus belum pernah belah Sungai Yordan loh. Dia belum pernah bangkitin orang mati loh. Kok bisa dibilang, this is my son in whom I am well pleased. Ini loh anakku, putraku, kepadanya aku berkenan. But he didn't do anything. Kok Allah berkenan? Anda tahu kan pada usia 30 tahun dia baru dibaptis selam. Dan Roh Kudus turun pada dia. Allah Bapa mengafirmasi siapa dia. Tapi 30 tahun pertama hidupnya Yesus. Kan dia gak berbuat apa-apa, gak punya reputasi. No track record, no reputation, he didn't do anything. Jadi mau terkenal gimana? And how did he start his ministry? Terus pelayanan 3,5 tahun itu dimulainya gimana? Dengan afirmasi Bapaknya. Yesus tahu siapa dia. Dia bukan apa yang dia lakukan, biarin, gak pernah belah Laut Merah gak apa-apa. Gak pernah celikan mata orang buta, gak apa-apa. That's not who he is. Apa yang dia perbuat tidak akan mengafirmasi siapa dia sebetulnya. Dia gak pernah nengging setan sama sekali. Tapi dia tahu siapa dia. And dia aman di situ. Buktinya bagaimana? Kan setelah dibaptis selam, Roh Kudus turun atasnya dia. Lukas 4, Matius 4, coba Anda baca. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun bukan? Untuk dicobai iblis bukan? Ya. Nah, pada waktu itu iblis berkata apa? Kalau engkau anak Allah,
Kan identitasnya diserang sama setan. Jati dirinya. Ubah dong nih batu jadi roti. Karena setan tahu dia habis puasa 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Of course badannya lemes dan aus. Oke, so digodain di situ, pakai identitasnya dia digoncangin. Kalau memang kok anak Allah, coba diubah nih batu jadi roti. Dan dengan tenang dia berkata, ada tertulis, manusia tidak makan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Hidupku itu, kalau bahasa Inggrisnya bagus, saya suka sekali. Present tense ya, for man shall not eat by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Father. From the Father. Aku tuh hidupnya itu makan roti rohani dari Bapakku. Aku gak mati kok gak makan roti terigu. Aku bisa hidup karena hadirat Bapakku. Karena kehadiran dia, kasihnya dia. Itu memuaskan jiwanya dia. Makanya gak kelaparan hal-hal yang material, hal-hal yang eksternal sama sekali. Karena internalnya dia puas di situ. So Yesus dicobai 3 hal itu loh. Identitas dia tuh dari achievement, dari harta. Nih kamu sembah aku sekali nih. Aku kasih semua kerajaan dunia. Sembah aku aja sekali. Dan dia berkata, ada tertulis, kamu hanya bisa menyembah Allah dan Allah saja. Betul? Nah, so di dalam hubungan yang diajarin Martin Buber, dari pertobatan itu, ketemu anak muda yang sampai bunuh diri itu, dia belajar. Aku ngelihat itu anak muda sebagai barang kali ya, sebagai benda. Aku gak peduli loh perasaan dia loh. Aku gak peduliin kehadiran dia loh. How come I'm not fully present? Dan di situ dia baru sadar. Biarpun aku punya iman sebesar biji sesawi dan bisa menyingkirkan gunung, bisa mencampakkan gunung ke laut. Tapi kalau aku nggak ada kasih, percuma, aku nggak ada gunanya. Di situ dia belajar bahwa yang problem bikin anak muda itu tidak bisa ketemu Tuhan Yesus seperti dia alami, karena dia nggak peduli orang ini, dia nggak peduli perasaannya orang ini. Makanya dia gak memberi dirinya untuk hadir buat dia. Kamu udah spesial datang kemari, aku bisa tolong apa, aku bisa layani kamu gimana. Nah saya mesti bagikan ini pengajaran, kenapa? Karena saya juga punya problem seperti ini. Karena personality issue saya. Personality saya sangat kolerik dan sanguin. Sanguin itu santai, cuek. Kalau udah enak santai aja. Kurang memberi perhatian pada orang lain yang personalitinya berbeda. Kalau kolerik itu kalau sudah punya mau jalan, kadang-kadang tidak sharing, tidak akuntabilitas, tidak minta advice. Karena padahal saya belajar di Amsal 11 ya, ayat 14 kalau nggak salah, di mana banyak nasihat ada keselamatan. So melalui banyak benturan-benturan yang terjadi dalam hubungan dengan saudara seiman, saya baru tahu bahwa personality saya yang tidak di bawah kontrol Roh Kudus bisa melukai orang. Walaupun saya nggak mencuri, walaupun saya nggak memfitnah orang, nggak nyakitin orang secara sengaja, tapi dari sikap saya bisa nyakitin orang loh. Bukankah ini situasi yang terjadi di rumah-rumah sekarang? 9 minggu Anda di rumah, ketemu suamimu atau ketemu teman-teman kosmu terus, ketemu anakmu terus, 24 jam per hari. Anak bosen, mau minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Padahal ekonomi orang tuanya sedang mengalami krisis. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan isu tekanan di dalam rumah tangga. Isu di dalam gesekan, konflik yang terjadi di rumah. Itu bisa berdamai caranya. Dan tidak bikin perceraian, permusuhan, pertengkaran. Enggak, tapi bikin menjadi ada kesatuan. Sebab di mana ada kesatuan, di situ Roh Kudus hadir. Di mana 2-3 orang sehati, Yesus hadir tengah-tengah kita. So dari Martin Buber, saya mengalami, saya bertobat dan saya mengalami, dan ini proses, nggak bisa sekali bertobat langsung berubah, nggak bisa. It's a journey, ya, suatu perjalanan. Saya baru bisa menyadari, untuk bisa memiliki dan melihat saudara seiman kita atau tukang jual roti atau di supermarket kasirnya, orang-orang belanja lainnya lagi ngantri kita semua. Untuk kita bisa menghargai sesama.
Karena firman Allah yang juga nampol sekali ke saya itu Filipi 2, ayat 2 sampai 5. Anda lihat di situ ya. Di Alkitab Anda, saya mau Anda buka Alkitab Anda. Ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Bahwa dalam kehidupanmu bersama-sama. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bukankah Anda gak kepingin hidup kayak begini selama lockdown? Oke? Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah saya tertarik sama ayat 5. Kenapa kok Roh Kudus ngomong begini? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita gak bisa menganggap suami kita, istri kita sebagai thou. Atau saya terjemahkan saya dan Anda. Kalau saya berkata, Anda bagaimana kabarnya di Sydney? Bagaimana situasi ini mendampaki Anda? Kalau saya berkata seperti itu rasanya Anda dihormati ya. Ada martabatnya ya. Saya berikan martabat Anda sebagai martabat yang layak di respect. Betul gak? Tapi kalau saya ngomongnya kayak gini. Kamu kenapa? Kenapa sebel-sebel kayak begitu? Dasar. Seorang juga begini. Do something. Nah kalau kayak gitu nadanya ngomong. Anda dari nadanya diperlakukan sebagai seorang Anda atau sebagai kayak barang aja. Sana pergi sana, ambil tuh barang tuh. Daripada ribut-ribut sana, bikin PR sana. Kepada anak Anda ngomong seperti itu. Nadanya sangat snappy, sangat pendek-pendek gitu loh. Nah yang luka apa? Logika Anda, otak kiri, otak kanan atau feeling Anda? Feeling. Disitulah mulainya terjadi emotional wound. Luka emosi. Karena menjadi negatif emosi kita karena jadi luka. 9 weeks di rumah terus, no joke. Gak main-main loh, berat loh. Oke. So, selama Anda belum menghormati sesama Anda di rumah sebagai thou, sebagai Anda. Berarti Anda belum melihat saudara seiman Anda sebagai seseorang yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. Bukankah kita semua diciptakan serupa gambar rupa Allah? Nah kalau memang iya, marilah kita pakai pikiran dan perasaan yang ada Yesus. Yesus lihat kita gimana? Waktu saya berdosa, melakukan dosa yang fatal. Saya bertobat yang fatal, yang benar-benar dramatis di 5 tahun terakhir ini. You know yang saya perhatikan setelah saya belajar mengenai I and thou relationship ini. Seperti Martin Buber ajarkan. Waktu kita ngaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni kita bukan? Pernah gak setelah kita diampuni, rasanya tertuduh terus. Rasanya gak layak, terus kayak mantan pendosa, aku gak layak pukul-pukul dada begitu. Atau kita bisa merdeka seperti kupu-kupu dan berkata, thank you Lord untuk pengampunanmu. Dan kita ucap syukur malah semakin dekat hubungan kita sama Tuhan. Diperbaharui hubungan kita. Pernah gak rasa kotornya tuh keluar lagi? Rasa kotornya hilang. Sebab kasih karunia-Nya yang menghapus dosa kita. Karena kasih karunia oleh iman kita diperbaharui. Efesus 2 ayat 8, betul gak? Nah bisa gak kalau saudara seiman kita, suami kita, istri kita, anak kita itu berbuat salah nih selama 9 minggu di rumah. Udah gondok banget deh itu. Terus Anda tetap menghormati dia dengan pikiran perasaannya ada di Yesus. Di mana orang salah di depan mata kepala tidak dikondem. Tidak dihukum, dihakimi. Dan diulang-ulang terus kesalahannya. Bisa gak? Bisa. Kalau kita berubah pikiran kita, justru kitanya mesti berubah. Dimana kita perlakukan sesama kita sebagai, aduh dia kan juga biji mata Tuhan loh. Dia kan diciptakan serupa gambar Tuhan, kenapa kok aku kasar? Right? Nah pada waktu kita memakai hubungan I and thou ini, dan kita melihat saudara seiman kita sebagai serupa gambar Tuhan. Guess what? Dimana 2 orang sehati dengan pikiran perasaan Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengahnya. Anda lihat itu ada lingkaran hitam di situ. Namanya sacred space, rongga suci. Itu menjadi hubungan yang kudus. Karena Yesus ikut hadir.
Dan dia taruh kasihnya, agapenya ada di antara kita berdua. So hubungan kita nggak sama lagi. Nah sekarang Anda bisa baca ya di screen. Prinsip daripada hubungan saya dan Anda versus saya dan itu. Jadi ngomong, coba Anda cek deh kalau ngomong sama terutama yang kita yang masih di Indonesia nih. Kan masih ada pembantu ya, lagi puasa lagi nih. Terus kita manggilnya mereka, sini noh, ambilin tuh panci, ambilin tuh sendok, ambilin tuh, mentang-mentang ada tamu gitu loh. Anda memandang pembantu kita sebagai itu, a thing atau a person. Dan kalau Anda kepingin mimpi suatu hari pembantu Anda satu rumah tangga pada lahir baru bertobat semua, forget it deh, tutup buku, coret deh plan itu. Karena Anda perlakukan dia nggak seperti panci kok, seperti wajan. Anjing Anda malah dicium-cium sama Anda. Anda ajak main si anjing, ajak jalan-jalan keluar untuk dia buang air kecil. Tapi pembantu Anda nggak bisa keluar rumah. Selalu standby, harus ngelayanin Anda yang kalau minta sesuatu teriak-teriak gitu loh. Ingat ya, sekalipun pembantu, supir, hanya OB, office boy, they still created in the image of God. Masih diciptakan serupa gambar Tuhan, hanya belum kenal Yesus. And dia punya pendidikan belum tinggi. Oke. So, hubungan saya dan Anda lawan saya dan itu. Lihat nih di Yakobus 1 ayat 19-20. Bagaimana Tuhan mau kita bangun hubungan ya. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Coba baca baik-baik sekali lagi tuh. Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Jadi kalau satu lagi ngomong, lagi curhat, lagi emosinya mau dikeluarkan, diam, kasih telinga. Itu sudah bukti Anda menghormati dia dan mengasihi dia. Respect itu di situ. Bukan Anda nggak usah ngomong saya hormati kamu loh, nggak perlu. Tapi kalau actionnya beda. So God want us to be a listener. Anda tahu nggak kehidupan doa itu isinya apa sebetulnya? Teorinya. God listen. Allah dengerin kita. Kita dengan daftar yang sejumlah, Allah yang bagian mendengarkan. Sayangnya sudah Anda sampaikan shopping list Anda, langsung amin, langsung pergi sibuk. Terus Allahnya mau jawab, nggak didengar. So di mana gagalnya kita? Fail to listen. So saya mau Anda tulis ya statement ini. Hubungan saya dengan keluarga saya. Tulis hubungan saya dengan keluarga saya. Nanti saya tanya loh, saya tes loh. Sesuai Yakobus 1 ayat 19. Lebih penting mendengar daripada berbicara. Oke? Nah Martin Buber mengatakan hubungan yang paling sehat atau hubungan yang paling dewasa di Alkitab antara dua manusia yang berbeda total adalah hubungan yang berkarakteristik I and thou relationship. Hubungannya mesti saya dan Anda. Oke? Nah Martin Buber berkata kalau hubungannya kita nggak menghormati sesama, kita diperlakukan seenaknya aja, there is no relationship. Padahal kekristenan itu bukan apa? Bukan agama. Saya baru pertama kali bertobat, saya kalau waktu dia ajak jadi penginjil pertama kali. Saya ngomongnya you know what? Kekristenan bukan agama, it's relationship. Dari khotbah begitu sampai 5 tahun yang lalu nggak ada tuh relationship yang saya peduli dengan sesama. Semuanya fokus vertikal. Tuhan, I love you, I glorify you. Nggak ada masalah kita begitu. Tapi bagian kita ke saudara seiman sesama kita, our neighbor nih. Kita perlakukannya nggak kayak kita ke Tuhan atau Tuhan ke kita. And Martin Buber ngajarin. Dengan gurunya lagi yang saya belajar. Saya kenal Martin Buber dari seorang guru. Namanya Peter Scazzero. And dia tulis buku namanya Emotionally Healthy Spirituality. Oke? Saya rasa ini ada di Australia nih. Dikatakan bahwa gak mungkin bahwa melakukan buat Tuhan itu lebih penting daripada menjadi seperti Tuhan. Yang membuat pelayanan kita sustainable itu adalah
berapa dalamnya kita berakar dalam hubungan kasih kita dengan Tuhan. Semakin dalam akarnya, seperti Efesus 3:16 katakan, semakin doingnya kita lebih baik. Sekarang ini pengalaman saya, pertobatan saya, doingnya banyak banget. Tapi being with Jesus-nya gak ada. Makanya saya kayak mobil gak ada, kurang oli. Jadi gitu loh, mesinnya gak jalan dengan lancar. So kita kembali ke screen. Di sini ada David Osberger, dia seorang psychologist juga, dan dia berkata seperti ini. Bagus deh. Being hurt is so close to being loved that for the average person they are almost indistinguishable. Hampir gak bisa dibedain. Jadi kalau Anda mendengarkan orang ngomong sampai dia kelar, itu sama seperti dia lagi dicintai sama Anda, dikasihi. Dan ini gak kerasa bedanya. Tapi that's how they feel. Makanya penting sekali-kali di hari hidup Anda, setiap hari sebelum tidur Anda tanya, how do I feel today? How do I feel about today? Kalau enggak kita jadi mesin yang campur aduk emosinya. Mau positif negatif campur aduk semuanya, kita udah gak kerasa lagi kita tuh kayak apa. Kayak udah robot nanti. Okay? So David Osberger berkata bahwa listening so closely is linked to loving. Amin. Kita udah udah sampai hampir waktunya ya nih ya. Nah, di Markus 10 ayat 21 kita belajar dari Yesus ya. Yesus memandangnya dan mengasihinya dan berkata, satu hal yang masih kurang. Anda ingat ya, ini dari ayat 17 sampai 26 kalau gak salah. Yesus berjumpa di Uber sama orang kaya muda, ahli Taurat, ganteng, kaya lagi. Dia tanya, apa yang mesti kulakukan, aku mesti perbuat untuk dapat kerajaan surga? Yesus jawab loh, lihat nih, kok spesifik dan telaten nulisnya Alkitab kita. Yesus memandangnya, mengasihinya, dan berkata. Jadi matanya tuh fully present buat si orang kaya muda ini. Gak dibuang muka. Oh dasar lo orang sombong, mentang-mentang lo kaya, kayak kerajaan surga bisa dibeli aja. Enggak, dia gak sinis. Justru dia mau serve, dia mau layani orang kaya muda itu. Satu hal yang masih kurang. Pergilah, jualah semua milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di sorga. Lalu datanglah, pikul salib dan ikutilah aku. Coba Anda bisa kalau ulangi lagi sendiri, kerasa gak feelingnya Tuhan terhadap orang kaya muda ini? Dulu saya khotbahnya gak gini loh. Dulu saya pakai ini, ilustrasi ini. Wah, orang kaya muda tuh lari, saya demonstrasikan. Tapi fokus saya kepada, ya dia kurang satu doang untuk sebelum masuk kerajaan surga. Apa tuh? Yang dia gak ada tuh cinta kepada dirinya sebagai siapa dia diciptakan Allah. Makanya dia gak cinta siapapun, dia cuma peduli dirinya masuk surga, yang lain masa bodoh. Dia gak cinta Tuhan. Tapi Yesus sabar kan, mau perkenalkan supaya dia ngalami. Kalau ketemu Tuhan ini buat saya experiential knowledge. Mengenal Tuhan by experience dengan ketemu Yesus sendiri. Yesus memandang dengan kasih. Anda beda gak? Anda ketemu Yesus diplototin sama Anda dilihat dengan kasih. Pasti pulangnya orang muda ini berbeda loh. Sekalipun dia gagal hari itu. Oke, kita sudah hampir kelar ya. Nah, apa sih yang dilakukan Yesus? 5 hal. Yesus mendengar. Ingat tadi ya Yakobus 1 ayat 19-20. Kalau engkau saling mengasihi, lebih cepat dengar daripada bicara. Yesus praktekin karena kita kan follower of Jesus. Kita kan disuruh jadi pengikut Yesus. Correct? So apa yang Yesus lakukan kita ikuti dong. Yesus mendengar. Yang kedua, Yesus hadir sepenuhnya. Yang ketiga, Yesus tidak pernah terganggu atau tergesa-gesa kalau ngomong gak kecepetan. 4, Yesus ambil waktu untuk mengeksplorasi kisah-kisah dari Matius, Nikodemus, wanita Samaria, Sakius. Lihat deh semuanya ini orang ini waktu ketemu Yesus. Dititeni, didengerin, gak dicuekin, gak asal separuh kuping di sini, separuh kuping di kita. Anda kalau digituin pasangan Anda rasanya sakit hati gak? Apalagi mama gembala Anda ya. Sakit. Okay? So di Amsal 17 ayat 20 ada salah satu terjemahan bahasa Indonesia bebas ngomong kayak gini.
Orang yang tajam pikirannya, tidak banyak bicara. Orang yang bijaksana selalu tenang. Nah, tadi saya perkenalkan kepada Anda bukunya Peter Scazzero, right? Ini ada beberapa title dan buku ini harus dipakai dengan toolsnya ini. Day by day. Di mana kita setiap hari berjumpa dengan Tuhan minimum 2 kali sehari. Bagaimana Anda bisa kenal Tuhan kalau nggak pernah ketemu Dia? Nanti kalau doa kita kepepet teriak-teriak kayak orang lagi disiksa. Padahal Dia bilang kamu nggak pernah ketemu sama aku, kamu nggak pernah kasih waktu sama saya. Bagaimana itu? Oke, dan buku-buku ini bagus sekali. Ini untuk leader dan ini untuk perempuan. 8 hal yang kita mesti tinggalkan yang bukan bagian kerajaan surga. Nah, di dalam ini material Anda akan belajar kenal diri Anda sendiri dulu. Saya kenalan diri saya. Oh, kalau orang lain yang kasih tahu saya marah. Kalau Tuhan yang kasih tahu saya nyerah. Dimana ternyata kita tuh yang Anda lihat sekarang saya ini nih di layar Anda cuman 10% dari gunung es ini. Indri yang sesungguhnya yang ini nih. Nah, di tengah COVID-19 ini keluar semua ini. Mungkin Anda berkata, ini gara-gara kamu nih gue jadi marah nih, gara-gara kamu semuanya. Enggak, memang udah ada. Jujur kalau kita kasih waktu dengan tenang, cari ketenangan sama Tuhan. Saya suka tuh perkataannya daripada Raja Daud. Berdiamlah di hadapanku, nantikan Dia. Jadilah tenang. Yesus juga ngajak begitu di Markus 6, Anda baca ya sendiri ya, ayat 30 sampai 32. Muridnya excited bersaksi, wah setan pada keluar, orang dilepaskan, diajarin firman. Pagi rame, excitementnya tinggi sekali, adrenalin lagi tinggi. Yesus ngomong gini loh di ayat 31. Mari kita pergi ke tempat sunyi. Kita harus sendirian untuk istirahat seketika. Ritme hidupnya Yesus beda sama kita. Kita nih sibuk melakukan sesuatu, berbuat buat Tuhan. Tapi gak pernah kita invest waktu, spend time with God untuk mengenal Dia. No wonder Daniel itu keren. Dia berkata Daniel 11 ayat 32b. Orang yang kenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak. Those who know God shall be strong and do exploit. Kapan kita kenalan sama Tuhan kalau gak pernah datang ke Tuhan dan berada bersama Dia. Menantikan Dia. Nah, so kalau kita mengerti hukum mengenai solitude and silence yang diperkenalkan dan gaya hidup saya sekarang dari Peter Scazzero, kita gak bisa ngerti ini hubungan my world and I respect your world, and when we respect each other, God is present. Di antara kita berdua Dia hadir. Oke, so hubungan dua orang yang berbeda tetapi rela berkoneksi dengan banyak perbedaan yang ada bisa masuk ke dalam hubungan yang karakternya I and thou, saya dan Anda. Maka Tuhan Yesus akan mengisi ruangan di tengah di antara kita berdua atau kita dengan orang lain. Jesus fills and penetrate the in-between space, making it a sacred space. Sehingga hubungan kita betul-betul memancarkan kasih Kristus kepada sesama. Cintailah sesamamu seperti engkau cinta dirimu sendiri. Okay? This is the last PowerPoint. So there is a powerful experience from a disciplined lifestyle. Untuk Anda bisa hidup dengan I and thou. 5 step ini yang kita lakukan setiap hari. Dan ini buku menolong Anda. Number 1, day by day, Anda need to slow down. Anda perlu kurangi temponya, hidup Anda, kesibukan Anda. After that, day by day juga, slow down untuk ngapain? To be in solitude. Solitude artinya Anda menyingkirkan diri Anda dari kesibukan apapun, terutama dari yang ini. Ini mesti dilepas, masukin ke kotak dulu. Anda sendirian bisa naik mobil sendirian, tapi nggak ngebut ke tempat yang sunyi, di park, di Sydney cari tempat park yang tenang, ada lake di situ, Saya iri sama Anda yang di Sydney, di Jakarta nggak ada itu, oke? Terus kita tenang, nggak harus di ruang doa, nggak perlu, just be still, oke? To be in solitude, slow down. To be in solitude, ini tiap hari loh. And take a silent state of mind. Bikin jiwa pikiran kita tuh tenang, teduh.
Be still and know that I am God. Kenapa sih kita mesti stop dan tenang di tempat yang sunyi? Supaya tujuannya bisa berada bersama Tuhan, ketemu Tuhan, dan mendengar Dia. Sesuai Yakobus 1 ayat 19. Ada waktunya kita minta, kita ngomong. Ada waktunya kita dengar Tuhan. Dan hanya bersama dengan Dia. Saya suka lagu yang dinyanyikan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu artinya apa sih gambaran Anda itu? Anda mesti jalan berduaan sama Dia. Jangan sibuk ngomong, jangan sibuk berbahasa roh lagi. I want to listen to His voice. A sheer silent voice. Di tengah badai, justru suara Tuhan yang kita butuhkan. Kemudian fokus di hadiratnya. Do you know waktu Dia hadir apa enggak? Are you sensitive enough? And ini mesti di relationship takes time. Butuh investment waktu. Butuh investment tenaga. Butuh effort untuk berbangun hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Kemudian day by day kita pay attention to listen to God. Listennya bukan di sini, di telinga hati kita. Right? Nah kalau Anda lakukan ini semua, ini akan tercermin, efeknya akan tercermin dalam hubungan Anda yang fokus mendengar dan memberi perhatian sepenuh hati. Ini akan tercermin waktu Anda ketemu orang yang ngalami Tuhan bersama Anda. So, rongga pemisah dua pribadi berbeda. Tadinya ada tembok dingin-dinginan, sekarang diisi hadirat Tuhan. It become a sacred space dalam hubungan I and thou. Oh wow, saya sudah kelar. Dan saya berdoa pesan ini melengkapi Anda semua untuk menyelesaikan lockdown di Sydney sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya Tuhan, relationship yang healthy and godly secara emosi. Keluar dari COVID-19 ini, Anda berubah menjadi serupa Kristus. Amin. Tuhan berkati, yang kita berjumpa lagi. Suatu hari saya bisa memberikan pemodelan bagaimana. Anda juga bisa pesan pengajar ini dalam bentuk rekaman. Bahkan bisa di email dengan MP3, audio dan video. Sehingga Anda tinggal isi download aja. Anda bisa dengarkan dengan mudah sekali. Kita berdoa ya. Bapak terima kasih untuk hari yang luar biasa. Pagi yang luar biasa ini. Aku berdoa agar umatmu belajar satu hal. To be fully present, to listen. Aku minta ini Roh Kudus tolong kami semua. Supaya kami teduh dan tenang jiwanya. Dan mendengar suara Tuhan. Satu suara dari Tuhan melepaskan semua problem. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. God bless you. Terima kasih Bu Indri untuk pelayanan firman Tuhannya, sangat memberkati sekali. Dan saya berdoa suatu ketika Bu Indri bisa ke Australia dan bisa bertatap muka dan melayani kita semua di kota Sydney sekali lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai minggu yang ketiga kita akan tutup ibadah ini dengan Holy Communion di dalam bahasa Inggris. So my brother, my sister, because this is the third Sundays of the month, we will have Holy Communion in English service. You can invite all your teenager to join the service. Before we enter to the Holy Communion, I would like to open the Bible. I want to read the scriptures from the book of Isaiah chapter 6. I'm reading verse 1 to verse 7 from the book of New International Version. So if you can open your Bible or you can follow the text in the screen. The Bible said, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 wings they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At the sound of their voices, the doorposts and the threshold shook, and the temple was filled with smoke.
Woe to me, I cried. I'm ruined, for I am a man of unclean lips. I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with stones from the altar. With it, he touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for." Amen, amen, and amen. My brother, my sister, I would like you to picture this story. You see, one day, Prophet Isaiah saw the King of Kings, full of his glory. Can you imagine, for example, right now, you and I at our home, suddenly we see the heaven open. We see our house shook and then filled with the smoke. And then we see the seraphim, the angel with the 6 wings, and cry out, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty." You see, how does it feel, my brother, my sister? How is your feeling? You see, the prophet Isaiah got an uneasy feeling because he said, "Woe to me, I'm ruined because I'm a sinful person. I have an unclean lips." You see, my brother and my sister, that's what happened if suddenly we see that thing happen in our life. Am I right? It's like you need, for example, like if a criminal or a bank robber see the police suddenly or get caught by the police, you see that there's an uneasy feeling, guilty feeling, sinful feeling. You see, we normally use our lips sometimes boasting for ourselves, talking about negative thing, gossiping. We can feel that if suddenly we see the glory of God and God came unto us. Am I right? That is why Isaiah also have the same feeling. But I want to praise the Lord because the angel came and then the angel brought the live coal from the altar. Why the live coal from the altar? You see, because the live coal is symbolize the forgiveness. Because the live coal, if you see the coal is taken from where? It's from the altar where the animal was sacrificed as the payment for the sins, right? You see, they sacrifice the animal above the altar, and then that live coal, and then touch the lips of Isaiah, and then the angel said, "See, this live coal that touched your lips, your guilt is taken away, and your sin is atoned for." So it's a symbol like the cross of Jesus Christ. It's the symbol like the sacrifice of Jesus Christ. You see, through this Holy Communion, you see not only the piece of that coal, not only the piece of that cross, but actually Jesus himself touch our lip, touch our body, and provide the forgiveness of sin. So my brother and my sister, with that attitude, with that faith, we need to believe we are entering the Holy Communion. We approach the Lord's table. We are like Prophet Isaiah, that the Lord touched us with his forgiveness. Oh, hallelujah. Let us pray together and prepare ourselves to enter the Holy Communion. Oh, Rabakashataka, Rabakashataka. Father, I thank you for your goodness. We want to thank you for the sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross 2,000 years ago in Calvary to forgive our sins, to give redemption for all of us. Father, we want to thank you, and Father, we pray that you sanctify all of us as we enter the Holy Communion in the name of Jesus Christ. And everybody say amen and amen and amen. I would like to invite every one of you to stand up on your feet right now. Even you are in your kitchen or in your living room, in your bed. Let us honor the presence of God. Hallelujah. And then start to pick up your crackers and let us lift up on high above our head as the symbol that we respect, we honor the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And open your heart and receive the word of the Lord.
For I received from the Lord Jesus Christ that which I also delivered unto you, that our Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he blessed and he broke it. Give it to his disciple and said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. The beloved of God, my brother, my sister in Bethany, Sydney, the breads which we break, this is just an ordinary bread. But we put our faith, this is the communion with the body of our Lord Jesus Christ. If you believe it, everybody say amen. Let us all partake together in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now let us lift up the cup on high above our heads as the symbol that we honor, we thank you, we worship, we give you praise. And put your other hands in your heart as the symbol with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your heart. Put it in your heart because that is the dwelling place of the Holy Spirit. And receive the word of the Lord. In the same manner, our Lord Jesus also took the cup after supper and gave thanks, give it to them, saying, drink from it, all of you. For this cup is the new covenant of my blood, which is shed for many for the remission of sin. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. My brother, my sister, the cup of blessing which we bless, this is just an ordinary juice. But we believe this is the communion with the blood of Jesus Christ. If you believe, everybody say amen. Let us all partake together in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us give thanks to God. Oh, Rabakashata Karabakashi Kita Karabakashata. Oh, Riabakashikita Karabakashata Karabakashata Kalabakalabakashikita Karabakashata Kalama. Hallelujah, hallelujah. Father, we want to thank you that you provide the forgiveness for us. Father, we thank you that you touch us with your presence. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My brother and my sister, let us open our hands and lift up our face to the heaven. At the end of this worship service, oh God, we give you all the glory, we give you all the praises, we give you all the adoration, for you are alone are worthy to receive all the glory. And Father, we also believe when we lift up our hands, we lift up our face, Lord. We believe that we receive the abundant blessing from God the Father, the love from God the Son in the name of Jesus Christ, and the power, the miracle from the sweet koinonia, the fellowship, God the Holy Spirit. Be with us all from today and to bless us, to protect us, to heal us, to be with us from today until the day of Maranatha, the second coming of our Lord Jesus Christ, and until forevermore. And all God's people say amen, amen, and amen. Thank you for joining Bethany Sydney at home. I love you, we always pray for you. And don't forget, this coming Thursday, we will have a special service, 9:30, the Ascension of our Lord Jesus Christ. And I will see you soon. God bless you all. Amen.